Halo pendidik dan tenaga kependidikan. Berjumpa kembali bersama saya Alvin dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menangani peserta didik yang kurang konsentrasi selama berada di dalam kelas. Sebelum saya menjelaskan, diharapkan subscribe, like, comment, dan share serta nonton sampai selesai sehingga saya tetap semangat dalam membuat konten-konten berkaitan dengan pendidikan demi mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita lanjut pembahasan kita berkaitan dengan konsentrasi belajar. Sebelum masuk ke penanganan berkaitan dengan kurangnya konsentrasi peserta didik dalam menerima pelajaran di kelas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa penyebab dari kurangnya konsentrasi peserta didik terhadap pembelajaran di kelas. Penyebab yang pertama adalah karena kesehatan fisik. Bagi peserta didik yang mengalami kesehatan fisiknya kurang baik atau lagi mengalami sakit, kemungkinan konsentrasinya juga terganggu. Terus yang kedua, berkaitan dengan motivasi. Jika peserta didik tersebut kurang minat atau kurang suka dengan pelajaran atau dengan salah satu mata pelajaran, otomatis peserta didik itu akan acuh tak acuh, masa bodoh, tidur, dan selalu berimajinasi ke hal-hal yang lain ketimbang untuk konsentrasi dengan pelajaran tersebut. Terus yang berikut berkaitan dengan lingkungan kelas. Yang ketiga, berkaitan dengan lingkungan kelas. Mungkin lingkungan kelas situasinya kurang kondusif, seperti keributan di dalam kelas sehingga tidak ada konsentrasi sama sekali. Apalagi kalau gurunya tidak bisa menangani atau membuat situasi di dalam kelas tenang. Sehingga faktor lingkungan kelas itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi di dalam kelas dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dan yang berikutnya berkaitan dengan ketenaga kependidikan atau seorang guru. Seorang guru juga dapat mempengaruhi konsentrasi belajar di dalam kelas. Kalau guru yang bisa memahami peserta didik dalam kelas, otomatis guru bisa mengambil sikap dan bisa mengayomi peserta didik sesuai dengan irama, dengan cara berpikir peserta didik. Kalau seandainya guru yang tidak bisa memahami peserta didik sehingga dapat menimbulkan daya konsentrasi peserta didik akan terganggu. Sebenarnya ada faktor-faktor yang lain lagi, misalnya dari penampilan guru, mungkin penampilan yang kurang menarik atau penampilan yang terlalu over akan membuat daya konsentrasi peserta didik akan terganggu. Sebenarnya masih ada hal-hal yang mempengaruhi daya konsentrasi peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dengan faktor-faktor ini yang mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik, oleh sebab itu saya akan membagikan tips atau cara menangani faktor yang mempengaruhi daya konsentrasi atau menciptakan konsentrasi yang baik bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, seorang guru harus dapat mengetahui kesehatan fisik maupun psikologi peserta didik dari cara menerima pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Ketika mengetahui hal itu, bapak dan ibu guru langsung mengarahkan peserta didik yang bersangkutan ke UKS bagi yang mengalami sakit fisik dan yang ke ruangan BPBK bagi yang mengalami atau terganggunya psikologi. Yang kedua, tenaga kependidikan harus mampu menciptakan atau menanamkan motivasi belajar bagi peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk mengikuti pelajaran.
Yang ketiga, guru harus mampu mengupayakan lingkungan kelas yang kondusif dan yang sesuai dengan metode pengajaran dari guru tersebut. Dan yang keempat, guru harus menciptakan sistem belajar yang aktif yang melibatkan semua peserta didik aktif berpartisipasi dalam menerima pembelajaran yang diberikan atau saling bertukar pikiran dengan bapak dan ibu guru di dalam kelas, sehingga bagi peserta didik tidak mengalami kebosanan dalam menerima pembelajaran di kelas. Oke, itu adalah tips-tips yang sederhana yang harus dilakukan oleh bapak dan ibu guru untuk menangani peserta didik yang kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Hanya ini yang saya bisa sharingkan kepada semua bapak dan ibu guru dimanapun kalian berada. Semoga dengan tips ini bisa bermanfaat dan berguna bagi peserta didik dan bisa membentuk karakter peserta didik berkaitan dengan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Bagi bapak dan ibu guru, tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu berinovasi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.